Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kali ini untuk mata kuliah komunikasi data membahas mengenai transmisi data, di mana transmisi data ini membahas mengenai perangkat atau peralatan yang terhubung langsung dengan perangkat yang lainnya. Digunakan dua metode yaitu guided dan unguided, yaitu mencakup dari bagian dari guided dan unguided ini mengacu kepada perangkat wireless dan perangkat kabel. Bahasan kali ini membahas mengenai terminologi dan juga konsep transmisi data. Ada beberapa bagian terminologi yang akan dibahas. Cakupannya itu mengenai media transmisi, yaitu suatu perangkat atau alat yang digunakan untuk menghubungkan antara suatu komputer atau endpoint dengan routernya atau pusat sentralnya. Kemudian yang media transmisi ini dia menggunakan suatu sinyal yang kita gunakan konsep domain waktu untuk menjelaskan bagaimana dan bentuk gelombang seperti apa sinyal itu bergerak. Ada dua metode, domain waktu dan juga domain frekuensi. Transmisi yang digunakan adalah transmisi analog dan juga transmisi digital. Di sini juga berbicara mengenai gangguan transmisi apa saja yang muncul di dalam komunikasi. Masuk ke bagian dari terminologi yang kedua mengenai transmitter yang mengirimkan sinyal keluar. Kemudian receiver ini penerima. Media transmisi yang digunakan ada dua, yaitu guided media dan unguided media. Sederhananya untuk guided media itu mengacu kepada kabel. Terus Anda menggunakan kabel UTP kah atau disebut sebagai twisted pair, kabel telepon, ataupun kabel gigabit Ethernet dan lain sebagainya. Ada lagi menggunakan kabel serat optik yang menggunakan cahaya untuk mengirimkan sinyal datanya. Dan juga menggunakan kabel koaksial kabel, itu kabel seperti digunakan di dalam antena televisi dan juga kabel pada satelit, antena parabola. Unguided media yang mengacu menggunakan frekuensi udara, frekuensi media udara, air ataupun ruang hampa. Jadi tidak langsung terhubung dengan suatu alat. Bentuknya itu bentuk wireless unguided media. Dia menggunakan spektrum gelombang elektromagnetik. Terminologi lain yang digunakan adalah hubungan langsung atau direct link tanpa alat perantara, di mana tidak menggunakan perangkat seperti switch, router, ataupun access point. Perangkat komputer PC menggunakan kabel cross langsung terhubung atau menggunakan WiFi point to point. Ada lagi komunikasi point to point, termasuk juga hubungan langsung yang tadi dijelaskan sebelumnya. Hanya ada dua alat yang menggunakan jalur hubungan. Ada lagi hubungan indirect link yang umum kita gunakan untuk menggunakan akses internet. Perangkat kita, PC, handphone, ataupun perangkat smart lainnya terhubung ke access point ataupun ke semacam switch atau hub. Ada lagi komunikasi multi-point mengacu lebih dari dua alat yang menggunakan jalur hubungan. Artinya ada satu perangkat access point terhubung ke beberapa komputer. Ataupun kita menggunakan aplikasi Zoom yang bisa melihat beberapa orang sekaligus. Bagian lain mengenai komunikasi bentuk simplex, sifatnya itu satu arah. Sederhana, contohnya itu televisi. Stasiun televisi memancarkan gelombang
kemudian diterima oleh televisi kita. Kemudian half duplex, komunikasi dua arah, tapi hanya yang melakukan komunikasi si pengirim ataupun yang lawan bicaranya. Contohnya adalah radio polisi. Di sini siang ataupun menggunakan handy-talkie, walkie-talkie. Nah, itu umumnya menggunakan half duplex. Hanya yang berbicara saja yang bisa mengeluarkan data. Tapi yang lain hanya bisa mendengarkan. Full duplex, dua arah pada waktu bersamaan. Contohnya handphone ini, telepon, itu bisa langsung sekaligus ataupun juga komunikasi menggunakan internet. Kita bisa melakukan upload dan download. Masuk lagi ke bagian frekuensi, spektrum, dan bandwidth. Jika kita ingin menggunakan transmisi data, maka konsep yang harus kita pahami juga masalah frekuensi, acuannya itu berapa banyak getaran setiap detiknya. Spektrum, ini berapa banyak sih frekuensi yang tersedia untuk gelombang elektromagnetik. Kemudian masalah bandwidth, itu bagian mana atau yang part dari spektrum itu yang kita jadikan frekuensi untuk komunikasi. Konsep time domain mengacu kepada sinyal yang kontinu. Jadinya sepanjang waktu sinyal tersebut melakukan pengiriman data. Bentuk variasi yang mulus dengan berjalannya waktu. Intensitasnya berubah-ubah sepanjang waktu. Sinyal diskrit yaitu berada pada tingkat konstan tertentu, kemudian berubah pada tingkat konstan yang lain. Intensitasnya konstan pada level dan periode tertentu. Sinyalnya itu tidak seperti kontinu yang setiap saat mengirimkan sinyal. Sinyal diskrit ini waktu tertentu saja dia mengirimkan sinyal. Sinyal aperiodik mempunyai bentuk yang berulang dengan berjalannya waktu. Polasinya berulang setiap waktu. Ya, ada polanya, pola-pola tertentu yang menunjukkan bahwa itu sinyal periodik. Sinyal aperiodik bentuk tidak berulang dengan berjalan waktu, pola sinyal tidak berulang setiap waktu. Bentuknya itu seperti acak, sinyal kontinu, kemudian dia sinyalnya itu tidak berulang. Itulah bentuk aperiodik. Kita lihat di sini mengenai dua bentuk sinyal. Di sini ada dua sinyal yang bentuk acak dan juga benar sinyal yang bentuk kotak-kotak. Yang pertama itu mengacu kepada sinyal kontinu. Dia setiap saat mengirimkan sinyal. Sinyal tersebut yang akan dibaca oleh si receiver tersebut dan memisahkan antara data dengan sinyal pembawanya atau carrier-nya. Yang bawah ini mengacu kepada sinyal digital yang biasanya digunakan untuk pengiriman data internal atau juga digunakan untuk pengiriman data perangkat yang berjarak dekat. Contohnya antara perangkat switch ataupun perangkat hub dengan perangkat Ethernet card pada komputer, entah itu PC ataupun laptop. Juga yang atas ini biasanya digunakan untuk komunikasi. Yang discontinue ini yang atas yang bentuknya acak untuk gelombang radio, untuk gelombang televisi, satelit, pesat, dan lain sebagainya. Sinyal kontinu ini yang biarpun acak juga kadang-kala bisa merupakan sinyal-sinyal yang penting. Di sini mengacu kepada sinyal periodik. Sinyal periodik di sini ada dua bentuk. Kebetulan hanya ada dua bentuk di sini. Ada sinyal yang sinusoida, itu yang bagian atas, dan juga sinyal dalam bentuk kotak-kotak, sinyal digital. Sinyal periodik ini yang sepanjang waktu mengirimkan sinyal yang memiliki pola. Polanya ini yang kebetulan yang untuk ini polanya hanya ada bukit dan lembah. Ini yang atas itu mengacu kepada sinyal A+ dan A-. Biasanya mengacu kepada sinyal 1 dan 0. Yang atas juga mengacu kepada sinyal yang sebagai carrier-nya. Dua-dua sinyal ini yang akan digunakan untuk komunikasi. Biasanya sinyal yang berbentuk sinusoidal itu digunakan sebagai pembawanya,
dan sinyal yang berbentuk digital itu yang digunakan sebagai sinyal yang dibawa. Gelombang sinus yang kita lihat tadi pada gambar grafik sebelumnya, ada dua jenis penilaian di dalam frekuensi gelombang tadi, yaitu ada amplitude puncak yang disebut sebagai A. Ini besarnya sinyal maksimum di dalam gelombang tersebut, di mana ukurannya dengan menggunakan volt. Kemudian ada frekuensi, ini mengacu kepada kecepatan atau tingkat perubahan sinyal. Biasanya itu mengacu kepada berapa waktu untuk mencapai dari puncak ke puncak ataupun dari lembah ke lembah. Ini mengacu besarnya itu hertz atau putaran per detik. Ada waktu jeda untuk menghasilkan satu jenis sinyal atau gelombang disebut sebagai periode. Waktu untuk satu pengulangan dinyatakan dalam satu T, dalam T, di mana T itu sama dengan 1/f. Ada lagi bentuk yang mengacu kepada fasenya, posisi relatif dalam waktu, di mana fase ini mengacu kepada pergeseran sudut dari suatu gelombang. Di sini di gambar ini menunjukkan beberapa jenis gelombang. Gelombang sinus itu dinyatakan sebagai A sama dengan ini, ada frekuensinya, ada A-nya. Dan di sini juga ada pergeseran sudut dikatakan sebagai alfa. Yang gelombang pertama itu ada 1,5 besarannya, kemudian frekuensinya itu 1, dilihat di angkanya. Yang gelombang kedua itu besaran dayanya itu 0,5 A-nya, amplitudonya sama juga dengan frekuensinya itu 1. Lalu di yang C-nya, frekuensinya dia 2, karena dia itu untuk mencapai satu gelombangnya itu mencapai 0,5, frekuensinya 2, kemudian amplitudonya 1,8. Yang ketiga ini, puncak ke puncaknya ini sama juga 1, frekuensinya, tapi juga sama seperti gelombang yang pertama, memiliki amplitudo 1,8, akan tapi dia ada sedikit perbedaan pergeseran dibandingkan gelombang yang pertama tadi. Panjang gelombang ini mengacu jarak yang didapat dengan satu putaran atau satu cycle. Jadi antara puncak ke puncak atau lembah ke lembah. Jarak antara dua titik yang bersesuaian dengan fase pada dua putaran yang berkesinambungan itu disebut sebagai panjang gelombang, di mana dilambangkan dengan alfa. Anggap kecepatan sinyal adalah V, maka alfa sama dengan V dikalikan dengan periode, atau alfa dikalikan frekuensi dengan sama dengan kecepatan V. Biasanya kecepatan itu mengacu kepada C atau kecepatan cahaya berkisar antara 3 kali 10⁸ meter per detik. Kecepatan cahaya pada ruang hampa. Konsep domain frekuensi ini mengacu sinyal biasanya dibentuk dari berbagai frekuensi. Komponennya adalah gelombang sinus. Dapat dijelaskan analisa Fourier bahwa setiap sinyal dibuat dari komponen gelombang sinus. Dapat mencetak plot fungsi dalam domain frekuensi, di mana di komponen sinus itu ada amplitudonya, ada frekuensinya, dan juga ada fasa atau pergerakan sudutnya dibandingkan dengan awalnya. Nah, ini penjumlahan komponen dari frekuensi. Ada dua gelombang. Ini gelombang yang pertama memiliki amplitudo 1 dengan frekuensi sama dengan 1T, panjang gelombang. Di mana fasenya itu diawali dengan fase 0 derajat. Di sini juga sama, yang kecil diawali dengan fase 0 derajat. Amplitudonya itu di bawah lebih kecil daripada 0,5. Di sini ada frekuensinya. Frekuensinya itu untuk mencapai ini dia frekuensinya 2. Ini 3, dia untuk 2/3
untuk 0,5T dikali 2/3. Ini jauh lebih cepat dibandingkan yang frekuensi yang atas. Jika dijumlahkan, itu bentuk gelombangnya seperti ini. Yang ditambahkan gelombangnya. Ada dua bentuk puncak di sini, dua puncak lembah di bawah, dan seterusnya. Ini karena perbedaan frekuensi. Dua sinyal yang ini biasanya digunakan untuk yang atas, untuk sinyal pembawanya di yang tengah ini, biasanya itu mengacu kepada sinyal data yang dibawanya. Inilah frekuensi domain di dalam pengiriman sinyal. Ini ada satu frekuensi dengan 1,2 sekian amplitudonya, dan juga frekuensinya 1, dan juga ada yang 3F, frekuensinya 3 dengan amplitudonya itu 0,4, sehingga bentuk setengah gelombangnya seperti yang ada di sini. Dan ini dalam bentuk frekuensi domain. Spektrum dan bandwidth di sini kita mengacu pada spektrum adalah jangkauan frekuensi yang dikandung di dalam sinyal, di mana bandwidth absolut adalah lebar spektrum yang kita gunakan. Bandwidth efektif adalah disebut sebagai bandwidth saja. Semakin sempit frekuensi, maka semakin banyak energinya. Komponen DC adalah komponen frekuensi 0. Spektrum, di mana spektrum ini biasanya ini sinyal carrier-nya dibawa dari berapa yang digunakan. Setiap pengiriman data kita menggunakan spektrum tertentu. Contohnya untuk 4G itu untuk 800, frekuensinya 1,6, 1,8 GHz dan seterusnya. Dan juga kalau kita menggunakan AM, gelombangnya itu sekitar 100 kHz gitu ya. Kemudian VHF juga berbeda. Nah, itu dikatakan sebagai spektrum. Kemudian di dalam spektrum itu dibagi-bagi lagi, kita gunakan untuk pengiriman data. Contohnya kita menggunakan frekuensi kanalnya cuma 2 mega yang digunakan di dalam komunikasi handphone. Nah, itu disebut sebagai bandwidth efektif yang digunakan. Bandwidth absolut itu lebar spektrum. Kadangkala untuk menghindari interferensi antara bandwidth yang digunakan, bandwidth efektif satu dengan bandwidth efektif yang lainnya, digunakan jeda. Digunakan selang tertentu, frekuensi tertentu agak dikosongkan. Biasanya kita namakan itu sebagai lebar bandwidth absolut atau lebar spektrum. Komponen DC ini komponen frekuensi 0 yang digunakan di dalam komunikasi data. Komponen DC ini kita lihat ada penambahan amplitudo sebanyak 1 yang seperti lihat di atasnya itu tersebut, sehingga ada peningkatan sinyal di dalam sinyalnya, dalam data pengiriman dan juga data carrier-nya. Ada di sini sinyal 1 dengan frekuensinya itu 0, yang di bawahnya itu kita transmosikan ke frekuensi domain. Kemudian ada sinyal yang lain besarnya 1,2, frekuensinya 1, dan sinyal yang besar 0,4 dengan frekuensinya itu 3. Setiap sistem kecepatan data dan bandwidth, setiap sistem transmisi mempunyai bandwidth atau pita terbatas dari frekuensi atau lebar frekuensi. Jadinya bagian-bagian tertentu, katakanlah untuk radio komunikasi walkie-talkie itu beda frekuensinya dengan radio AM dan radio FM. Begitu juga berbeda dengan televisi yang menggunakan UHF, VHF, ataupun komunikasi satelit, dan juga menggunakan bandwidth untuk microwave. Itu tentu saja berbeda. Besarnya frekuensi itu menyebabkan besarnya data atau lebar data itu berbeda. Besarnya frekuensi juga membatasi kecepatan data, banyaknya data yang dapat dibawa atau dikirim. Semakin besar frekuensi yang digunakan, semakin lebar pita data yang bisa digunakan.
Contohnya kalau ke depannya itu kita dibandingkan dengan antara komunikasi data dengan menggunakan frekuensi radio, tentu saja jauh lebih kecil jika kita digunakan menggunakan komunikasi menggunakan 4G, 5G, dan lain sebagainya. Transmisi data analog dan digital. Data adalah sesuatu yang membawakan sebuah arti. Data itu informasi yang ingin kita bawa, yang ingin dideliver ke tujuannya, ke penerimanya. Sinyal itu merepresentasikan listrik atau elektromagnetik dari data. Data tersebut kita konversikan ke dalam sinyal yang akan dibawa oleh carrier-nya. Kemudian transmisi adalah komunikasi data dengan menggunakan propagasi atau penjalaran atau penggandaan dan juga untuk pengolahan sinyal. Media transmisi ini mengacu data analog tadi dibawa oleh data analog digital tadi dibawa oleh sinyal ataupun juga menggunakan listrik melalui media transmisi. Entah itu menggunakan kabel ataupun menggunakan wireless atau tidak menggunakan kabel. Data itu ada dua bentuk, analog dan digital. Data analog mengacu nilai-nilai kontinu di dalam beberapa interval. Contoh yaitu suara ataupun gambar video. Biasanya itu mengacu kepada bentuk yang banyak gitu ya. Di mana data tersebut katakanlah tingkat frekuensinya berbeda, desibelnya berbeda, frekuensi yang digunakan dan lain sebagainya. Ataupun gambar atau video yang mengacu kepada gambar yang bergerak. Ada lagi datanya dalam bentuk digital, nilai-nilainya dalam bentuk discrete. Contoh itu untuk teks, tentu juga angka, ataupun bentuk yang lainnya. Atau yang sekarang itu datanya itu tersebut, data yang awalnya analog seperti suara, video, itu kita rubah menjadi data digital supaya mudah untuk dilakukan transmisi. Akan tetapi secara real, keunggulan data digital ini sebenarnya dia bisa diolah oleh pengolahan seperti prosesor ataupun IC yang lainnya, IC pengolahan yang lainnya. Sehingga data yang ditransmisikan umumnya itu data digital oleh komputer. Akan tetapi secara real analog ini keunggulannya itu datanya itu lebih tahan banting atau lebih robust atau lebih handal. Sehingga secara real itu yang dikirim itu data analog. Ini bagian daripada spektrum akustik, ini mengacu kepada lebar frekuensi yang mampu ditangkap oleh pendengaran indera manusia. Maksimum itu besar frekuensinya itu 10 kHz. Di luar daripada itu manusia tidak mampu mendengar lagi frekuensi yang digunakan. Dan ini ada bagian untuk komunikasi menggunakan bicara. Jadi antara sekitar 40-50 Hz sampai 200 Hz, tidak sampai 1 kHz. Biasanya itu yang sampai 10 kHz itu untuk digunakan musik. Sinyal mengacu data yang dijalankan atau dipropagasikan atau ditransmisikan. Di mana ada dua bentuk sinyal yang digunakan, analog dan juga digital. Perbedaannya adalah kalau analog itu variabel secara kontinu, di mana digital biasanya itu discrete. Berbagai media transmisi seperti kawat, seperti slat optik dan juga udara. Lebar bandwidth-nya itu besar, 100 Hz sampai 7 kHz. Ini untuk biasa komunikasi untuk yang sesuai bisa didengarkan oleh manusia. Ataupun telepon bandwidth 300 Hz sampai 3400 Hz. Video bandwidth itu membutuhkan 4 MHz. Digital itu menggunakan dua komponen DC. Ini sinyal-sinyal digunakan di dalam data yang ditransmisikan untuk pengiriman data. Data dan sinyal biasanya menggunakan sinyal digital untuk data digital dan sinyal analog untuk data analog umumnya. Atau juga bisa menggunakan sinyal analog untuk membawa data digital, contohnya modem, modulator, dan demodulator. Ini umum digunakan pada tahun 90-an.
Mungkin Anda belum paham mengenai komunikasi data zaman dahulu. Bisa menggunakan sinyal digital untuk membawa data analog, contohnya compact disc audio. Ini bagaimana mengkonversikan data suara yang diberikan oleh penyanyi, kemudian disimpan dalam bentuk digital. Ini juga mengacu juga untuk MP3 dan lain sebagainya. Sinyal analog membawa data analog dan juga data digital. Berikut ini gambar dari data dan secara kontinu tergantung daripada gelombang elektromagnetik. Analog data, suara di sini telepon ya, masih zamannya dulu, jadul sekali. Ini teleponnya sudah digantikan dengan handphone. Analog data di mana voice, sound wave kemudian digunakan oleh telepon dirubah menjadi sinyal analog. Sinyal analog contohnya kalau sekarang handphone tetap sama prinsipnya. Cuma kalau ini menggunakan guided media atau menggunakan kabel, kalau yang sekarang menggunakan unguided media atau tidak menggunakan kabel ataupun wireless. Kemudian di sini ada bentuk modem, modulator dan modulator. Yang dulu kalau saya ingin menghubungkan dengan internet, kita menggunakan kabel telepon. Biasanya data-data digital data, binary voltage pulse, kita masukkan, dikirimkan, masukkan ke modem, keluar menjadi sinyal analog, modulasi dan juga dibawa oleh rel frekuensi tertentu. Ini untuk internet yang tahun 1990-an. Ini sinyal digital membawa data analog dan digital. Sinyal digital ini menunjukkan dengan menggunakan sequence daripada voltage pulse atau dalam bentuk voltage pulsa. Sinyal analog dilakukan coding dan encoding berubah menjadi sinyal digital. Data digital kemudian menggunakan transmisi digital untuk mengirimkan sinyal digital. Ini data analog dirubah menjadi dengan menggunakan kodek jadi sinyal digital. Ya tentu saja digital tidak perlu langsung ditransmisikan dengan menggunakan sinyal digital. Tidak harus dilakukan disebut sebagai konversi. Kodek atau kalau untuk analog sinyal hanya digunakan kodek untuk berubahnya menjadi sinyal digital. Bentuk dari transmisi analog adalah sinyal analog ditransmisikan tanpa mengetahui isinya. Datanya itu bisa berupa data analog ataupun data digital. Jadi sinyal transmisikan, tidak perlu diketahui isinya apa, langsung ditransmisikan oleh sinyal analog. Datanya itu bisa berupa data analog ataupun juga data digital. Tetapi terjadi pelemahan atau atonasi jika melebihi jarak yang ditentukan. Inilah kelemahan daripada transmisi analog. Untuk memperkuat dari sinyal tersebut, kita menggunakan amplifier. Sehingga sinyal tersebut bisa sampai ke receivernya, tujuannya. Akan tetapi hal tersebut juga meningkatkan noise juga. Biasanya kita pendekatannya menggunakan filter untuk memisahkan antara noise dengan data aslinya, sinyal aslinya tanpa gangguan. Transmisi digital ini sangat memperhatikan isi daripada datanya. Datanya itu dicek, itu dia bisa melakukan perbaikan sesuai dengan algoritma yang diterapkan. Integrasi sinyal akan melemah setelah menempuh jarak tertentu dan sangat dipengaruhi oleh noise ataupun attenuation atau pelemahan dan lain sebagainya. Bisa digunakan berulang, menggunakan repeater untuk menerima sinyal. Kita bisa melakukan mengekstrak bit pattern-nya seperti apa. Kita bisa melakukan mengirim ulang atau dapat dikirim kembali. Attenuasi bisa ditanggulangi dan juga noise tidak dikuatkan. Biasanya keunggulan transmisi digital ini karena sistem yang sekarang bisa dikembangkan lebih mudah menggunakan digital, pengolahan sinyalnya dan lain sebagainya jauh lebih mudah menggunakan transmisi digital. Walaupun tetap sinyal analog tetap digunakan untuk transmisi data. Kelebihan dari transmisi digital adalah kita menggunakan teknologi digital
Kita biasanya itu karena adanya teknologi LSI dan VLSI sehingga bisa menekan biaya rendah dan murah. LSI atau VLSI ini dikatakan sebagai chip atau IC yang digunakan di dalam saat ini yang mungkin digunakan untuk telekomunikasi. Dia bisa melakukan pengolahan sinyal, bisa memanfaatkan data, mengecek apakah data tersebut merupakan data yang valid atau tidak, ataupun jika terjadi kesalahan bisa dibangkitkan bit yang salah tersebut. Integritas data mengacu kepada jarak yang lebih jauh bisa dilewatkan pada jalur dengan kualitas yang lebih rendah. Ini keunggulannya. Dia bisa menerapkan algoritma dan juga menerapkan gerbang logika sehingga pengiriman datanya jauh lebih handal. Penggunaan kapasitas jalur bandwidth tinggi yang ekonomis. Dia karena bisa diatur algoritma pengirimannya bisa meningkatkan efisiensi daripada bandwidth. Kemudian tingkat multiplexing yang tinggi memudahkan teknik digital. Multiplexing ini mengacu bagaimana caranya satu jalur, satu kanal bisa digunakan oleh banyak pengguna ataupun menggunakan endpoint-nya. Keamanan dan kerahasiaan, kita bisa melakukan enkripsi, bagaimana caranya data yang dikirimkan itu diacak atau dirubah dengan kode tertentu, kemudian bisa dibuka lagi kode enkripsi tersebut ke tujuannya. Integrasi itu dapat memperlakukan sama terhadap data analog dan juga digital. Data analog dan data digital bisa diperlakukan sama di dalam komunikasi data. Transmisi impairment itu mengacu kepada kecatatan di dalam pengiriman data. Sinyal yang diterima bisa jadi berbeda dari sinyal yang dikirimkan. Awalnya sinyalnya itu baik, lama-lama karena seiring jaraknya itu sinyal itu berubah. Ini untuk analog biasanya terjadi degradasi kualitas sinyal. Ini kalau di digital, kalau contoh di analog itu ada gambar televisi itu kadang-kadang berbayar, kadang-kadang banyak semutnya lah, kreseknya dan lain sebagainya. Atau di dalam komunikasi suara, suaranya tidak pure. Awalnya suara orang dewasa, ternyata tiba-tiba berubah menjadi suara yang agak serak. Kemudian kalau di dunia pengiriman data digital terjadi kesalahan bit, jadi awalnya 0, 1 menjadi tidak di antara 0 dan 1. Itu dikatakan sebagai kesalahan bit. Hal ini disebabkan atonasi atau redapan dan juga distorsi dari atonasi tersebut. Ada gangguan kesalahan di redaman tersebut. Ada delay distortion atau gangguan daripada jeda atau distorsi yang terlambat. Di sini juga ada karena adanya noise atau gangguan sinyal luar masuk ke dalam pengiriman data. Di sini kita membahas mengenai atenuasi atau redaman. Kuat sinyal menurun dengan bertambahnya jarak atau kekuatan sinyal berbanding terbalik dengan jarak. Semakin jauh jarak yang dikirimkan, maka akan terjadinya atenuasi atau yang dikatakan sebagai peredaman. Tergantung pada media transmisi yang digunakannya. Kalau kabel TV ataupun kabel telepon, itu seiring jarak beberapa kilo itu teredam. Begitu juga dengan katakanlah 500 meter itu sudah mulai teredam kalau kita menggunakan per kabel. Akan tapi kita menggunakan fiber optik single core bisa tuh sampai 50 km baru terjadi atenuasi. Kuat sinyal yang diterima adalah harus cukup untuk dideteksi. Harus cukup lebih tinggi dibandingkan noise yang akan diterima tanpa kesalahan. Jadi artinya begitu kita menerima sinyal kesalahan yang diterima yang terjadi itu tersebut bisa ditolerir oleh si penerimanya. Atenuasi merupakan suatu fungsi kenaikan dari frekuensi yang digunakan. Delay distortion ini hanya ada di gadget media atau menggunakan kabel. Kecepatan menjalani propagasi bervariasi terhadap frekuensinya. Frekuensi kecepatannya itu yang dijelaskan tadi tergantung pada frekuensi memang berbanding lurus dengan frekuensinya dan juga kecepatan cahayanya. Tadi V sama dengan panjang gelombang dikalikan dengan frekuensi.
Nah, itu yang menyebabkan delay distortion. Noise dijelaskan sinyal tambahan yang masuk di antara pengiriman dan si pengirim dan penerima. Noise ini masuk, sinyal masuk ini merupakan sinyal gangguan di dalam pengiriman data. Sehingga noise ini harus bisa diminimalkan. Ada lagi bentuk noise yang lain, yaitu mengenai thermal, suhu atau panas. Akibat dari adanya thermal agitation dari elektron, gangguan daripada suhu, tersebar secara uniform, tersebar di semua medianya, akan memunculkan white noise, gangguan white noise, noise yang muncul akibat adanya suhu atau panas. Ada lagi gangguan intermodulasi sinyal yang merupakan penjumlahan dan pengurangan dari frekuensinya yang menggunakan media bersama. Kadangkala sinyal dari data yang bukan frekuensinya masuk ke frekuensi yang lainnya. Itu yang disebut sebagai intermodulation. Crosstalk atau pembicaraan silang. Suatu sinyal dari satu jalur diambil oleh jalur lain. Contohnya kalau dulu ya zaman telepon menggunakan kabel, suara saya kadangkala bisa masuk ke telepon orang lain yang sedang melakukan percakapan. Itu yang disebut sebagai karena noise crosstalk. Sinyal dari sebuah hubungan didengar oleh pihak lain. Itu contoh nyatanya. Ataupun sinyalnya tersebut mengambil jalur orang lain. Jalur lain itu diambil alih. Ada lagi akibat impuls, pulsa yang tidak beraturan atau spike lonjakan. Ini gangguan daripada noise-nya, tiba-tiba ada sinyal masuk secara pulsa berurutan. Contoh interferensinya elektromagnetik eksternal, seperti petir dan lain sebagainya. Biasanya bentuknya itu jangka waktunya pendek, durasi singkat, akan tetapi memiliki amplitudo yang tinggi. Ini dikatakan gangguan yang sangat mengganggu sekali, yang dikatakan impuls singkat tapi voltasenya tinggi, sinyalnya tinggi, besar sinyalnya. Kapasitas channel adalah kecepatan data atau data rate. Satuan datanya dalam bentuk bit per detik, bit per second atau bps. Kecepatan datanya itu sendiri kita satukan biasanya dengan bit per second, beda dengan byte per second. Kalau 1 bit itu ya 1/8 dari 1 byte, atau 1 byte itu 8 bit. Kecepatan data mengacu kepada banyaknya muatan data yang dapat dilakukan. Rata-rata di mana data dapat dikomunikasikan, itu kecepatan data. Biasanya untuk memudahkan kita, beberapa komputer itu menyatakan kecepatan datanya dalam bentuk B-nya itu B besar atau byte per second. Karena bentuk data itu biasanya umumnya menggunakan ukuran byte, makanya ada beberapa di kecepatan pengiriman data di komputer itu menggunakan byte per second. Tapi dia menggunakan huruf B-nya itu B besar. Ada lagi bandwidth, yaitu dalam putaran per detik cycle per second, misalnya dari hertz-nya, dibatasi oleh transmitter dan juga media yang digunakan. Misalnya kalau umpama transmitter itu pengiriman datanya apakah menggunakan gigabit ataupun fast ethernet atau ethernet biasa. Itu dibatasi oleh transmitternya. Media yang digunakan contohnya kalau kita menggunakan kabel, tentu saja kecepatannya kalah dengan menggunakan fiber optik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.